Iya, iya. Apalagi subuh. Allahu Akbar. Jadi kadang orang-orang itu juga kalau mau istiqomah bang, ada 4 tahapannya bang yang Anda tahu. Ada 4 ujian yang Allah kasih buat orang yang berusaha buat istiqomah. Apa aja tuh? Pertama, kalau orang yang mau istiqomah itu pasti diuji dengan rasa malasnya. Ah, gue pengen sholat, tapi males nih badan gue capek. Ntar dulu deh. Itu kadang tuh ujian bimbingan kepada orang yang berusaha buat istiqomah. Yang kedua, yang aneh tahu nih buat orang-orang yang istiqomah, di saat dia udah melawan rasa malasnya, muncul rasa sombong di hatinya. Dia merasa ibadah gue nih udah lebih dari ibadahnya mereka-mereka. Itu ujian yang kedua buat orang yang istiqomah. Kalau orang itu udah bisa ngelawan rasa sombongnya, muncul yang terakhir, gimana caranya dia istiqomah sampai akhir hayatnya. Itu yang kita tahu tuh, kalau orang mau istiqomah tuh ujiannya ada 3. Yang pertama tadi kita tahu bahwasannya orang mau istiqomah ada rasa malas di hatinya. Di saat dia mau melaksanakan ibadah, ah males, ntar dulu deh. Kadang-kadang kita suka gitu tuh. Iya, iya. Apalagi subuh. Allahu Akbar. Ada tuh kita sering kayak gitu. Subuh tuh yang main gitu. Apalagi tahajud. Kadang kita lagi sujud, ini rokaat berapa ya? Tahajud ya. Terus yang kedua, kalau kita udah bisa rasa males nih, udah lancar tahajud, udah lancar subuh, tumbuh rasa sombong di diri kita. Wah, nih lu nggak pernah tahajud tuh ya? Wah, kalah lu sama gua. Nah, itu sombong tuh ya. Sombong tuh. Itu buat orang istiqomah tuh ujiannya. Terus yang terakhir, di saat dia udah bisa mengalahkan rasa sombongnya, di tengah-tengah jalan macet dia berhenti, nggak istiqomah lagi. Itu ujian yang terakhir tuh buat orang istiqomah sih bang ya. Jadi itu obrolan kita tentang istiqomah. Kalau apa namanya, emang untuk mempunyai istiqomah ini cukup sulit. Oh. Ya. Kalau tidak punya tahapan-tahapan yang sesuai. Saya ketika itu mungkin teman-teman dulu pada tahu kalau saya bandel. Guru-guru juga mungkin di SMP Citra Negara mengetahui saya bandel gimana. Namun ketika itu ada sahabat saya, ini sahabat dari kecil banget, namanya Dimas Abdul Mana. Dimas, beliau mengajak saya selalu dari SMP, Nan, pulang sekolah sholat. Awalnya saya nggak sholat tuh, dia nungguin doang sholat Dimas. Tapi kok lama-lama nggak enakan ya, sholat ikut. Iya. Udah sholat lancar 5 waktu. Nah, ngaji, diajak ngaji sama Dimas nih. Makasih Dimas. Diajak ngaji sama Dimas. Awalnya saya pertama diajak ngaji itu malam apa ya, pas di masjid At-Taqwa, itu pusat sentral majelis taklim di Kampung Uyo, masih Jami At-Taqwa. Pusatnya? Iya, Dimas itu adalah ketuanya. Oh. Ketua majelisnya. Nah, saya diajak tuh. Cewek-cewek banyak banget nih. Nyari perhatian. Awalnya gitu, karena mempunyai sifat istiqomah. Iya, iya. Karena masih ada karena cewek. Namun lama kemudian entah kenapa rasa itu hilang. Bukan sebagai kewajiban lagi, tapi Kebetulan. iya, sekarang menjadi kebutuhan saya menuntut ilmu, gitu loh. Ya, bahwasannya ilmu itu, kalau ibadah itu tanpa ilmu, itu tadi bilang barudatun lakbul, jangan sampai seperti itu. Sia-sia ya bang, kalau Sia-sia. kita melakukan ibadah tapi kita nggak tahu ilmunya tuh sia-sia. Ya. Nah, ilmu itu bisa didapat dari siapa aja, bukan selalu dari ustaz. Iya benar. Kadang dari teman. Dari temennya juga bisa Iya. kayak gini ya. Bahkan nih kita lagi Imam Ghazali mendapat ilmu itu dari seorang apa? Dari suara apa? Nggak tahu. Kalau bahasa sekarang pembegal ya, penjamret. Iya penjamret. Ya, begal. Imam Ghazali sama jamaahnya itu ingin pergi suatu majelis membawa rombongannya. Di tengah-tengah jalan Imam Ghazali dihadang oleh penjamret. Hartanya diambil oleh penjamret itu. Bahkan kitab-kitabnya yang udah ditulis, dikarang, bahkan dikomentari dari ulama-ulama dulu diambil. Lalu Imam Ghazali bersedih. Penjamret itu berkata,
Kalau bahasa kita, lu ngapa sedih? Lalu Imam Ghazali berkata, gimana saya tidak sedih? Ini kitab ilmu yang sudah saya tulis, sudah saya komentarin, saya jadikan ilmu, bertahun-tahun saya bikin, engkau ambil. Lalu kata penjamret itu apa? Berarti ilmu lu bukan ada di hati, melainkan ada di kertas. Muncullah kata al ilmu fi sudur la fis sutur. Ilmu itu adanya di hati, bukan sebuah tulisan. Itu kalau iya kata Imam Al-Ghazali. Iya itu. Lalu Jambat itu bilang, kalau ilmumu aku bakat, berarti ilmumu juga kebakat. Kalau bukumu ini saya buang ke laut, berarti ilmumu juga ke laut. Yang penjelasan seperti itu. Jadi ilmu fisudur hadis sutur. Ilmu itu ada di hati, bukan sebuah tulisan. Kejadian kitab saya hilang. Kitab saya hilang. Saya udah itu kitab udah saya tulis ya, guru-guru hilang. Ilmu saya juga hilang. Saya baru sadar kata Imam Ghazali ya, bahwasannya ilmu itu adanya di hati, bukan ada di tulisan. Gitu. Jadi mungkin sekian nih video tentang gimana cara kita istiqomah. Ada cerita-cerita menarik juga. Mungkin ada pesan-pesan dari mana buat teman-teman yang lagi belajar buat istiqomah. Untuk teman-teman semua, selalu yang namanya berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Istiqomahkan ngaji, dan untuk ilmu sama ulama-ulama ya. Jangan sampai terjerumus dalam jurang kebodohan ya. Selalu istiqomahin aja ilmu itu. Tulis apa yang dimasukkan di dalam hati ya. Jadi menjadi lebih baik itu harus dari sekarang ya, jangan nanti-nanti. Jangan nanti-nanti Bang. Iya, kalau kita sama aja dari hari kemarin, itu orang yang merugi ya. Man kana yaumu khairan min amsihi fa huwa rabiun. Siapa orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia orang yang beruntung. Tapi ada pesan lagi yang dari saya. Iya, kalau dari Andri ada pesan nih. Kalau saya sih cuma mengingatkan, bertemanlah dan carilah teman yang sering ke masjid, yang sering menuntut ilmu. Maka teman-teman yang soleh itu akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Jadi ada sebuah kata, lihatlah aku, siapa temanku. Di atas sifatku siapa Dari temanku gitu Iya. ya. Jadi lihat sih orang ada temannya. Ini hanya kita nongkrong di mana, itulah sifat kita gitu. Iya, benar. Kalau kita nongkrong di majelis, sifat kita majelis. Alim. Kalau kita Sama tukang bengkel ya, tukang Sifat bengkel. kita kotor, dari kita oli semua isinya. Jadi ini cerita Bang Anan tadi menarik banget ya tentang siapa namanya? Bang Abdul tentang Dimas Abdul Mana. Bang Dimas Abdul Mana itu kan tadi beliau nih. Terus juga benar nih kata Andri bahwasannya kita itu kalau mau istiqomah cari teman yang bisa mendukung kita, bagaimana caranya kita biar bisa istiqomah. Contohnya aneh tuh kalau mau teman-teman semua tahu nih, Andri ini kalau bukan gara-gara Andri nggak bisa kayak sekarang. Iya. Jadi kita cari teman yang bisa ngajak kita Dimas itu istiqomah. berjasa banget dalam hidup saya. Iya, kayak Kalau Andri. tidak kenal Dimas, saya nggak tahu kayak gimana lagi. Sampai saya diajari mulu apa namanya MC, muhadharah, terus semuanya alhamdulillah bisa saya tanganin gitu. Sampai ada dari luar kampung lah undang-undang. Ada tuh diundang juga itu. Iya, ada juga diundang. Ya terkadang kalau guru kami di kampung Jawa nggak bisa sempat hadir, alhamdulillah saya diamanatin. Kalau nggak bisa saya Dimas yang nanganin gitu loh. Alhamdulillah. Jadi ada beberapa anak muda di kampung Yo itu yang bisa membackup gurunya ketika sedang halangan gitu. Makanya entar dulu. Ada begini doang. Ini tangan begini doang maksudnya. Makanya kampung Lio itu bukan bos busin nama kampungnya. Ini promosi kampung gitu kan. Makanya kampung Lio itu disebutnya kampungnya para santri. Iya, betul. Tanya kepada wali kota Depok ya. Wali kota Depok itu sudah mencap bahwasannya kampung Lio adalah kampungnya para santri gitu loh. Banyak habis juga di sana. Banyak para habaib, para ulama, para Ustadz. ustadz ya.
yang selalu istiqomah membimbing ini kalau mau nyari majelis malam ini cariin Kampung Leo dari malam Senin sampai malam Sabtu full itu majelis. Cuma malam Minggu nggak ada libur ngapel. Makasih buat Andri. Itu aneh ngomong ke Andri aja. Jadi mungkin sekian nih obrolan, istilahnya ngopi ya, ngobrol perkara iman ya. Mungkin segitu saja ngopi dari kita, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.